Robot Kids, happy Sunday. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Elcia sama Kak Noel berdoa supaya adik-adik tetap sehat, semangat, dan selalu dilimpahi berkat Tuhan. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita memulai ibadah kita. Adik-adik yang udah siap memuji Tuhan, sama-sama berdiri yuk. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekarang kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. When I wake in the morning, I will sing I love you. Love you as I close my eyes to sleep at night. I will worship you. I love you, Jesus.
Ya Bapa, kami mengasihi Engkau, kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak yang akan berikan firman Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Robot Kids, wah ketemu lagi nih sama Kak Noel. Kita ada di bulan Desember. Bulan ini kita akan belajar tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, jadi cerita kita hari ini adalah tentang Savior was born, yaitu tentang lahirnya Yesus di Bethlehem. Nanti adik-adik bisa baca di Lukas 2 ayat 1 sampai 15. Kakak akan ceritakan ceritanya hari ini. Oke, jadi ceritanya di bagian ini, Yusuf dan Maria sekarang sudah menikah. Nah, mereka sekarang sudah jadi suami istri yang sah. Suatu kali, raja memerintahkan untuk mendaftarkan diri ke tempat kelahirannya. Nah, Yusuf dan Maria itu nggak lahirnya di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Jadi mereka harus kembali ke Bethlehem. Nah, dan waktu itu belum ada kendaraan. Zaman dulu orang itu naik kalau tidak unta, kuda, ya keledai. Nah, tapi di cerita ini, Yusuf itu naik keledai. Nah, ketambahan juga, waktu itu Maria sedang hamil besar. Jadi mereka harus kembali ke Bethlehem dengan Maria yang hamil. Sesampainya di Bethlehem, mereka mau istirahat. Setelah perjalanannya panjang, mereka mencari penginapan. Mereka cari penginapan, ternyata malam itu penginapan semua penuh. Mereka, Yusuf dan Maria, tidak mendapat tempat. Sampai akhirnya ada satu pemilik penginapan yang menawarkan kandang keledainya, kandang dombanya, untuk dipakai Yusuf dan Maria. Nah, Maria melahirkan bayinya di kandang domba itu dan membungkus bayi Yesus dengan kain lampin agar hangat. Ya, jadi teman-teman bayangin, Yesus lahirnya di kandang domba, bukan di rumah sakit atau bukan di bidan, tapi di kandang domba. Nah, kelahiran Yesus ini dilihat oleh para penggembala domba. Malaikat Tuhan datang ke hadapan mereka, memberitakan bahwa telah lahir juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman api neraka. Dan para penggembala domba bertanya-tanya dong, siapa nih juru selamat? Menyelamatkan kita dari siapa? Dari apa? Nah, akhirnya mereka melihat cahaya malaikat itu, mereka semakin takjub, ya kan? Akhirnya mereka mengikuti cahaya yang ditunjukkan oleh cahaya malaikat itu. Diarahkan ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Para penggembala ini terpukau dengan apa yang mereka lihat. Bahkan mereka hampir tidak bisa percaya bahwa mereka melihat malaikat. Bukan cuma malaikat ya, tapi bala tentara malaikat, kumpulan malaikat yang muncul, yang bersinar terang menunjukkan, memberitahukan bahwa juru selamat telah lahir. Jadi, dari cerita ini kita belajar apa? Pertama kakak mau tanya, di mana Tuhan Yesus lahir? Di rumah sakit? Di klinik? Atau di rumah? Nah, ternyata enggak dari semua itu. Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Ya, tapi kan kandang dombanya bisa dibersihkan, Kak. Bisa, tapi tetap namanya kandang domba ya bau. Isinya kan bekasnya binatang, bekasnya sapi, domba, semua makanan dan kotorannya semua di situ. Jadi kandang domba itu bukan tempat yang nyaman. Nah, kita lihat di sini. Tuhan mau turun jadi manusia, lahir sebagai manusia, bahkan lahir di tempat yang tidak layak, kurang layak malah. Hanya karena kasihnya pada kita, Tuhan mau merasakan gimana sih jadi manusia, ya kan? Jadi kita patut bersyukur bahwa Tuhan kita itu datang, mau menghapus dosa kita, dan merasakan gimana jadi rasanya jadi kita manusia. Ya teman-teman ya. Jadi apakah teman-teman mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Tentu saja kakak yakin bahwa kita semua tuh mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Kita nggak bisa masuk surga dengan berbuat baik. Ya, jadi kita terselamatkan karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, gimana supaya kita bisa selamat? Ya kita harus percaya
Selain setelah kita percaya, kita juga harus berdoa, merenungkan firman-Nya, ya. Seperti yang kita lakukan hari Minggu ini, kita berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan teman-teman juga bisa lakuin di keseharian, renungan harian, kayak gitu ya. Jadi, dari semua yang Tuhan sudah berikan buat kita, Tuhan akan sedih loh kalau misalnya kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk tetap dekat sama Tuhan, untuk tetap cinta sama Tuhan. Ya, dengan tadi berdoa, merenungkan firman Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita selesai, Kakak mau ingetin ayat hafalan kita yang diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-11. Kakak bacain buat kita semua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Amin. Puji Tuhan. Yuk, teman-teman, kita sama-sama siapkan hati kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk renungan hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi setiap kami yang mau datang ke dunia menjadi manusia dan menembus dosa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan agar selalu setia padamu Tuhan. Ajar kami untuk menghargai kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.